Gini Ustaz, ini sekarang gini Mas ya, gini Ustaz, ini beliau tidak berjenggot ya. Nah, sekarang ini kan orang berjenggot itu merasa mendapat pahala dari Allah karena jenggot adalah sunnah Rasul. Gitu kan? Bahkan sekarang ngelus-elus kepala kuda itu mendapat pahala karena Rasulullah sering ngelus-elus kepala kuda. Kalau kambing enggak. Kalau Anda takjil pakai apa? Kurma, Anda mendapat pahala. Orang yakin itu kalau pakai juwet atau geduk, enggak. Karena Rasulullah enggak pernah makan geduk atau juwet. Kita tidak pernah punya pikiran sejarah dan dialektika geografis. Andai kan Rasulullah dulu di sini kan pasti takjilnya ya macam-macam, kadang kolak, kadang mangga kan gitu. Bagaimana terus kita menyimpulkan bahwa hanya kurma yang membuatmu berpahala? Bagaimana kamu bisa berpikiran bahwa hanya tadi antara budaya dan sunnah tadi? Kenapa kamu bisa berpikir bahwa kalau jenggotan itu dapat pahala? Memang kamu jenggotan saya puji, kamu celana congklang saya terima, saya puji karena saya tahu itu alasanmu adalah karena engkau mencintai Rasulullah. Cuman menurut saya, menurut don saya, yang mendapat pahala adalah cintamu kepada Rasulullah, bukan congklangnya, bukan jenggotnya. Gitu kira-kira, ya. Ya. Apalagi kalau dipikir-pikir dengan beratnya pekerjaannya. Yang cukur jenggot itu kan harus beli penyukur jenggot, pakai biaya. Terus mengkhususkan waktu pakai sabun digini-giniin. Kan lebih repot. Loh yang enggak ngapa-ngapain malah dapat pahala, yang dibiarkan saja. Kan agak aneh juga Allah ini kan begitu. Makanya teman-teman sekalian, makanya Al-Quran ini terimalah tidak hanya sebagai hukum, terimalah juga sebagai ilmu, dan terimalah sebagai cinta. Coba Allah mengatakan, saya membeli diri hambaku dan harta benda hambaku dengan surga. Ini kan lucu toh ini. Loh emang diri kita milik siapa? Lah kenapa dia pakai beli-beli segala? Wong ini milik dia kok. Terus harta bendanya malu ya. Memang milik siapa itu harta benda kita? Milik Allah. Kenapa Tuhan pakai beli? Ini Tuhan bermesraan teman-teman sekalian. Tuhan sedang bercinta sama kita. Kalau aslinya ya enggak perlu beli. Dikiamatkan selesai. Kan begitu. Cuman kita ini tidak bisa menikmati kemesraan sama Allah. Yun sewu ya, coba Anda baca semua surat Al-Quran. Itu kan Allah sangat mesra dengan meletakkan diri di tempat yang berbeda. Contohnya gini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Allah pihak keberapa? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Ini Allah, kalau bahasa Indonesia, ini Allah pihak keberapa? Ketiga. Yang ngomong siapa? Kita kan. Maha suci Allah. Nah, Allah kita sebut berarti dia dalam tanda petik orang ketiga. Gitu ya. Ini belum satu kalimat loh. Ilal Masjidil Aqsa. Terus apa habis itu? Alladzi barakna haulahu. Ini terusnya satu ayat. Yang ngomong alladzi barakna siapa? Allah. Barakna bukan bukan barokahu atau barokah, bukan barokallahu min ayatihi, tapi barokna kaulahu min ayatina. Jadi Allah tadi pihak ketika tiba-tiba dia pihak pertama. Itu kan bermesraan kan. Bermesraan sama kita, mencolot rono, mencolot ini. Terus tiba-tiba habis itu innahu, kita lagi yang ngomong. Bukan ini sami'un basir, tapi innahu. Coba, apa itu kalau bukan kemesraan? Itu kan kadang di bawah, kadang di atas, kadang di pinggir, kadang berdiri. Kan begitu mas. Betul enggak mas? Kadang istri yang aktif, kadang suami yang aktif, kan begitu. Apa kalau bukan kemesraan? Nah kalau Anda dapat Quran tidak punya kesadaran untuk mesra sama Allah, Anda kehilangan sangat banyak dimensi gitu loh. Itu teman sekalian. Nah, semua kemesraan itu justru karena kita husnudzon kepada Allah. Jadi dzon itu penting, asalkan kita husnudzon menuju qot'inya Allah. Karena semua yang Anda pikirkan mengenai surga itu dzon, tapi nanti kita akan tahu qot'inya surga itu bagaimana gitu ya Pak Syafi'i ya. Mohon maaf, kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Bahkan tentang teroris kita tidak berbeda pendapat. Teroris itu dzon, bahwa dia disebut teroris itu dzonnya pemerintah. Sementara para teroris juga punya dzon bahwa pemerintah itu teroris. Jangan lupa itu juga. Saya cuma ngomong gitu ya. Jangan lupa Pangeran Diponegoro adalah teroris bagi VOC. Meskipun kita harus ambil keputusan. Ya, tapi tolong dasar ilmunya begitu. Bung Karno teroris bagi VOC. Betul enggak? Bung Karno teroris. Pangeran Diponegoro
Sultan Makassar siapa? Hasanuddin, Supriyadi, Untung Suropati, itu semua teroris. Disebut teroris benar-benar oleh Belanda. Nah sekarang yang mana yang teroris, mana yang bukan, kita harus ambil keputusan bersama searif mungkin. Kan gitu. Saya tidak mengatakan pemerintah salah. Sekarang misalnya hoax, Pak. Hoax. Loh, kalau menurut sampean hoax. Menurut saya tidak, gimana? Ini pemerintah sudah bilang, pemerintah itu informasinya tentang hoax itu adalah hoax itu sendiri. Intoleran, dia sendiri nuding intoleran dengan cara yang sangat tidak toleran. Sama aja. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu dasarnya seperti itu, tetapi sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai pemerintah, sebagai rakyat, kita harus ambil keputusan yang paling bijaksana. Sebab kalau kita mengandalkan benar, bagi teroris yang benar adalah yang dia lakukan, bagi pemerintah yang benar adalah yang dia lakukan, betul enggak? Maka dalam teori saya tanya, Anda sholat itu hasilnya benar apa baik apa khusyuk? Apa? 3 nih Mas. Benar apa baik apa khusyuk? Sholat yang tertinggi itu, wah sholatnya benar, atau sholatnya baik, atau sholatnya khusyuk? Mas, benar apa baik apa khusyuk? Mas. Benar. Khusyuk. Saya tanya gini, khusyuk itu kebenaran apa kebaikan apa keindahan? Keindahan. Dan keindahan yang paling tinggi yang Anda diwakili satu kata apa? Cinta. Dan transaksinya Allah sama hambanya apa? Cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, ikutlah aku, katanya, kata Rasulullah. Betul enggak? Jadi urusan kita sama Allah cinta. Kebenaran itu bahan dasarnya, belum outputnya. Setiap kebenaranmu harus kau jadikan kebaikan supaya menghasilkan keindahan. Benar nggak? Nah, makanya kita perlu belajar bersama. Pemerintah belajar, DPR belajar, ulama belajar, rakyat belajar. Maka kita bilang sinau bareng, ngaji bareng. Bukan menceramai terus, kan begitu. Nah, itu ya teman sekalian, ya jelas ya. Muhammad Salah itu pemain yang baik apa pemain yang benar? Ayo. Anda jangan gampang terseret. Biasanya di koran sebut Muhammad Salah pemain terbaik, apa the best, atau kalau terbenar itu apa terbenar? The right player of European football. Muhammad Salah itu pemain terbaik apa pemain terbenar? Wis ngene wae. Messi. Messi pemain terbaik dunia apa pemain terbenar dunia? Jadi outputnya itu harus kebaikan. Sebenar apapun kamu, jangan pamer kebenaran itu, tapi jadikanlah kebaikan. Maka Allah nyuruhnya fastabikul khairat, tidak fastabikul haq. Jelas ya? Menurut saya, Quran itu metodologi sosial. Quran itu strategi politik untuk rahmatan lil alamin. Tidak bisa rahmatan lil alamin dipaksakan kepada rakyat. Apalagi Islam merasa bersalah tidak rahmatan lil alamin. Ayo kita bangun Islam yang rahmatan lil alamin. Ini logikanya bagaimana? Loh, kalau rahmatan lil alamin bukan Islam, Pak. Gimana sih? Kalau Islam ya rahmatan lil alamin, jelas toh. Masa mari kita bikin gula yang manis. Loh. Nah, gak manis gak gula, Pak, sampai ini. Gimana ini logika Indonesia ini kan begitu. Itu ya teman sekalian ya. Nah, oke, terakhir sekali Pak Syafi'i, saya terima kasih. I don't think we have any different view and opinion ya. Oke. You understand or not? 10. Dia 10 dia. Maksud saya gini loh Mas. Kok kita sampai terjebak pertengkaran yang mendikotomikan dan mempertentangkan Islam sama Pancasila? Itu kan karena kita salah metodologi, salah berpikir, kan gitu. Gimana wong kalau ndak ada Quran mana ada Pancasila? Wong 7 kata-katanya pinjam dari Islam dan Al-Quran, kan gitu. Ketuhanannya Maha Esa itu sendiri kan mau dicari di mana konsepnya? Kan harus mengacu ke boleh Taurat, Zabur, Injil atau Quran. Gimana caranya kita tahu Tuhan kalau tidak melalui informasi dari Tuhan? Kan gitu. Agama adalah menunjukkan yang Anda tidak tahu dengan ilmumu. Maka Allah kasih tahu. Betul enggak?
Itu agama. Agama itu bukan pendapat manusia. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, di Indonesia dan di dunia ini banyak sekali yang dipikir itu agama sebenarnya pendapat manusia. Itu dzannun nas. Terakhir sekali, Pak. Karena ada sunnah-sunnah tadi, biarin tak siksa beliau. Ini karena istri beliau masuk angin, mudah-mudahan karena marah akhirnya memanas darahnya sehingga sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sunnah tadi ya, saya kembaliin sunnah tadi Mas. Ada 4 macam sunnah, Ustaz. Kalau saya salah, tolong dibenahi. Ada 4 macam sunnah yang kita kenal dalam Islam. 1, sunnatullah. Sunnatullah itu hukum dasar qot'i, gravitasi. Ya, harus ada keseimbangan. Apalagi, pokoknya kalau air dipanasin, mendidih, menguap, itu qot'i. Ya, itu sunnatullah, itu qot'i, dan itu hakullah. Disebut sunnatullah. Orang Barat menyebutnya hukum alam. Kita ikut menyebutnya hukum alam, padahal itu hukum Tuhan. Seharusnya kita menerjemahkannya hukum Tuhan. Gitu. Tapi kita menyebut hukum alam. Anda nonton National Geographic, Net Geo Wild dan seterusnya, pernahkah Tuhan disebut? Coba Anda nonton lagi, pernahkah Tuhan disebut? Anda di tenis, sekian tayangan, berapa kali Tuhan disebut? Saya belum pernah menjumpai Tuhan disebut. Ketika mereka mengagumi alam dan dunia binatang. Tuhan tidak pernah disebut, tapi saya tidak nyalain mereka, mereka belum kenal, kan gitu. Mudah-mudahan Allah datang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang itu yang belum kenal Allah itu, gitu ya. Nah, itu sunnatullah. Nomor 2, sunnah Rasul. Ada juga sirah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini kalau saya mau agak ekstrim, agak radikal, itu terjemahnya budaya Rasul, baik sebagai Rasul, Nabi maupun sebagai manusia. Bahwa kalau berjalan begini, kalau sama anak kecil begini, bahwa kalau sama orang kecil begini, bahwa cara beliau tidak minta tolong bajunya sobek kepada istrinya tapi dia jahit sendiri. Itu menurut saya jadi sunnah Rasul itu menurut saya budayanya Rasul. Dan sekarang kita sudah anti budaya loh sekarang. Bahwa budaya itu di luar agama. Kan itu. Menurut saya sunnah Rasul itu ya budaya Rasul, perilaku sehari-hari beliau. Kalau ke masjid tidak pernah pakai sendal, kan gitu. Maka sekarang banyak orang Islam di Eropa kalau ke masjid tidak pakai sendal meskipun musim dingin. Kenapa? Nah, karena Rasul tidak pakai sendal. Loh kalau memang mau niru Rasulullah, mbok sekalian, mbok kafah. Tidak hanya celana congklangnya, celananya itu sendiri jangan dipakai karena Rasul tidak pernah pakai celana dan tidak pernah pakai mesin jahit, tidak pernah pakai kancing baju. Kalau gitu hindari kancing baju yang tidak seperti Rasulullah. Dan jangan naik haji pakai pesawat karena Rasulullah naik haji jalan kaki. Kalau mau beneran loh ya. Kenapa kamu ambil 1-2 dok? Kalau memang sunnah Rasul iya. Jadi saya senang orang pakai congklang, saya senang orang jenggoten karena dasarnya menurut saya adalah cinta kepada Rasulullah. Cuman kita jangan dipaksa untuk seperti beliau. Karena cara kita mencintai Rasulullah bisa macam-macam. Bisa sholawatan, bisa meniru perilakunya yang lain, dan seterusnya gitu ya Mas. Ini yang kedua. Yang ketiga, sunnah dalam fikih. Matriks, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini kan satu posisi hukum, sunnah adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan dapat pahala, yang kalau tidak kamu lakukan tidak dosa. Kan gitu. Nah, sunnah dalam fikih sama enggak sama sunnah Rasul? Apakah kalau Rasulullah suka tidur terus kamu juga suka tidur terus tidur dapat pahala? Apakah kalau Rasulullah makan pakai 3 jari terus kamu makan 3 jari dapat pahala dari Allah? Sebab kalau dapat pahala berarti sunnah fikih berlaku pada sunnah Rasul. Nah menurut saya mungkin iya mungkin tidak. Bisa bahkan sunnah Rasul ada yang wajib. Sebagai Rasul, sholat 5 waktu, itu sunnah Rasul, sholat 5 waktu, tapi dia juga qot'inya Allah, sehingga kita dapat pahala kalau sholat 5 waktu. Tapi, sekali lagi, tidak sama antara sunnah dalam fikih dengan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu tradisi perilaku beliau, kalau jalan menunduk, seperti menuruni bukit, kan gitu. Ya, kalau lapar dikasih batu, antara perut dengan sabuknya kan begitu. Nah, jadi kalau Anda ingin dapat pahala gampang, sering-seringlah lapar, terus siap batu taruh di dalam, maka kamu dapat pahala. Kalau itu
kalau itu sunnah fikih. Jadi teman sekalian, mohon para ulama, para kiai menjelaskan kepada umat bahwa ada 4 macam sunnah yang maknanya sendiri-sendiri tidak sama. Yang keempat adalah sunat. Nah, sunat ini monggo. Tapi pokoknya begitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Syafi'i, kalau ada yang salah saya mohon dibenerin, di islah ya. Kalau kira-kira kita sebenarnya sependapat ya alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita akan makin banyak orang yang dzonninya itu sama semua menuju qot'inya Allah kan begitu. Oke ya. Amin, alhamdulillah, tepuk tangan untuk beliau. Saya kembalikan kepada Pak Desmond, tapi mungkin satu lagu dulu. Oh ya, betul. Izin, saya kira dari awal saya sudah statement, tidak ada yang tidak sependapat. Tapi ternyata jawaban ini memperkaya. Memang kadang-kadang ilmu itu harus ditanya. Kata Rasulullah, ilmu itu ditanya. Alhamdulillah setelah kita buat pertanyaan, semakin jelas. Luar biasa menurut saya. Dan saya bisa pulang dengan hati yang tenang. Apalagi sudah sembuh. Sudah sembuh. Amin. Ya, karena kelamaan nunggu dia emosi sembuh juga. Iya betul, sembuh. Matur nuwun, ya. Karena kesehatan ilmunya Rasulullah juga luar biasa. Kadang-kadang orang dibikin marah justru supaya sembuh. Ya itu Tuhan Pak ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Satu nomor